ada 4 indikator yang terkait dari raport pendidikan pada iklim kebinekaan global, yaitu yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi agama dan budaya, yang ketiga dukungan atas hak dan kesetaraan kelompok, yang terakhir ada yang namanya sikap inklusivitas. Nah, kemudian hasil rapat pendidikan itu menyatakan bahwa ternyata 68% satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Nah, hal itu tentunya berkaitan dengan indeks penilaian pelayanan. Nah, untuk meningkatkan atau memperbesar tentang iklim kebinekaan atau wawasan global di sekolah, maka ada 6 produk kebinekaan. Nah, yang satu modul wawasan kebinekaan di platform Merdeka Mengajar, yang kedua modul panduan P5 yang sedang diproses untuk masuk ke dalam PMM, yang ketiga menyebarkan konten terkait topik, kemudian ada buku panduan aktivitas dan buku panduan orang tua, kemudian ada yang terakhir yang namanya forum belajar kebinekaan untuk berbagi praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, modul wawasan kebinekaan global itu seperti Bapak Ibu tahu sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian pilih topik dari wawasan kebinekaan global. Nah, kemudian akan muncul seperti yang akan saya paparkan sebentar ini. Nah, bahwa dimulai dari menyadari diri sendiri bahwa kita ini sukunya apa? Apakah benar bahwa kita ini hanya memiliki satu suku aja? Atau mungkin ternyata dalam diri kita yang katanya misalnya kita ini suku Jawa, ternyata kita banyak suku di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita, orang tua kita atau nenek moyang kita itu berinteraksi. Nah, berinteraksi itu merupakan salah satu dari cara kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Dan kita dan kepada siswa kita juga, kita harus menekankan bahwa keberagaman menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis gitu. Tidak ada yang namanya statis atau tidak mungkin semuanya tetap seperti itu saja gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus memberikan penjelasan atau menyadari kepada siswa kita bahwa ternyata ragam bahasa itu bukan hanya secara verbal, tapi juga ada non-verbal atau gesture gitu ya, atau cara bagaimana kita memperagakan sesuatu. Nah, ternyata ada banyak gitu loh di dunia ini, apalagi misalnya di Indonesia saja sudah banyak gitu kan. Misalnya ternyata ada lambang misalnya oke gitu ya di negara Amerika, di Indonesia mungkin gitu ya, tapi ternyata untuk di Brazil itu artinya hambatan. Nah, itu berarti bahwa kita juga harus memberikan konsep kepada siswa kita bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi di tempat daerah seperti ini artinya, tapi di daerah seperti ini juga bisa berarti artinya kebalikannya gitu kan. Dan kita harus menoleransi atau kita dapat menerima hal tersebut. Nah, gimana caranya agar kita dapat berkolaborasi dengan siswa kita untuk mengimplementasikan yang tadi ingin kita capai, yaitu wawasan kebinekaan global. Nah, caranya adalah sama dengan pembelajaran sebelumnya. Kita harus mengaplikasikan 4C ini, kreativitas, komunikasi, berpikir kritis, dan juga kolaborasi tadi. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan kepada siswa kita, ini loh ada perbedaan yang namanya, ini intoleransi seperti ini, ekstremisme juga seperti ini, dan pada akhirnya kita harus mempunyai sikap yaitu toleransi, menghormati, menerima, menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Dan wawasan kebinekaan global itu merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Dan kemudian kita juga harus mengingat dan menjelaskan kepada siswa bahwa ada rumus dalam semua agama dan budaya bahwa mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri dan orang lain itu bagian dari masyarakat. Nah, kemudian kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Kita juga harus mengetahui posisi kita harus mengetahui posisi kita dengan orang lain. Tapi kita nggak boleh narsis, kita juga nggak boleh fanatisme. Tapi juga kita nggak boleh terlalu merasakan sedih banget diri kita. Kemudian kita merasa menjadi korban, itu kita harus ada di posisi netral. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikannya di sekolah? Bisa di budaya kelas, bisa budaya sekolah, dan karena kita seorang guru, maka kita harus mengimplementasikannya di kegiatan siswa. Kegiatan siswa yang bagaimana? Kegiatan siswa bukan hanya kompetisi, tapi kolaborasi di olahraga, seni budaya, agama, atau banyak kegiatan lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih menjaga sekolah itu tetap damai? Ini ada rumus di mana ancaman dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas sama dengan resiko. Untuk memperkecil resiko, maka kita harus meningkatkan kapasitas. Dan kemudian yang terakhir ada yang membangun sistem meningkatkan kapasitas sekolah. Dan terakhir, terima kasih.